Oke. Em, aku kedengeran kan ya suaranya? Kedengeran, Kak. Oke. Oke, halo semuanya. Teman-teman angkatan 2021 berarti ya, yang ambil PA sekarang. Kenalin, nama gue Muhammad Yusuf Zidan. Gue akuntansi, sekarang di FEUI akuntansi angkatan 19. Jadi hari ini gue bakal bantuin kalian buat belajar tentang pengantar akuntansi, specifically materi UAS gitu. Jadi tadi dari AIS sudah request minta buat ngebahas soal UAS PA tahun 2020 gitu. Nah, jadi gue langsung mulai aja ya. Oh iya, by the way, kalau misalkan nanti gue ngejelasin, terus kayak kalian di tengah-tengah gitu ada yang bingung atau yang pengen nanya, nggak usah nunggu gue sampai selesai, langsung potong aja nggak apa-apa. Oke? Udah kelihatan kan ya screen gue di sini? Udah, Kak. Oke, aman. Nah, ya udah. Jadi materi dari pengantar akuntansi setelah UAS itu ada accounting for receivables, ada fixed asset, ada current liabilities, corporation, non-current liabilities atau bonds, sama yang terakhir itu ada cash flow. Nah, jadi kebetulan pas tahun kemarin nih 2019, semester 6 2019-2020 itu ngurut nih materinya soal ujiannya gitu. Nggak selalu ngurut sih, tapi tahun itu kebetulan ngurut. Jadi kita langsung aja bahas dari problem pertama itu. Nah, jadi problem pertama itu tentang accounting for receivables. Nah, jadi sedikit background dulu, accounting for receivables ya ini we do accounting untuk jurnal-jurnal, untuk akun-akun receivables gitu. Tapi mainly biasanya account receivable aja sih AR gitu. Nah, di sini tuh yang bikin tricky itu karena kita tuh pakai PSAK, itu aturan akuntansi itu hanya memperbolehkan kita pakai allowance method gitu, yang ada AFDA-AFDA-nya ini nih, allowance for doubtful accounts gitu. Jadi kita nggak diperbolehkan untuk menggunakan yang namanya direct write-off method, di mana kita langsung ngapusin jurnal kalau misalkan ada bad debt expense gitu, ada utang tak tertagih, itu nggak bisa langsung kayak BDE. Nah, nggak bisa langsung BDE pada AFDA gitu. Nggak bisa langsung BDE pada AR gitu. Jadi ini nggak boleh nih, ini nggak boleh gitu. Ini nggak boleh kita lakuin. Nah, makanya ada yang namanya allowance method. Jadi allowance method itu, jadi intinya sebelum sebuah piutang itu tidak tertagih, kita tuh udah mengestimasikan duluan bahwa itu tidak tertagih gitu. Jadi kita udah bikin kayak saldo jaga-jaga lah, si AFDA ini tuh sebenarnya saldo jaga-jaga estimasi kita akan jumlah piutang yang tidak tertagih gitu. Jadi kita nggak nunggu sampai piutangnya beneran tidak tertagih baru kita catat gitu. Nah, kita kalau menggunakan allowance method itu kita udah jaga-jaga dari awal, udah bikin saldo jaga-jaga ini yang kita namain tuh AFDA, allowance for doubtful accounts gitu. Nah, itu background aja sedikit. Kita langsung masuk ke problem pertama. Nah, problem pertama itu information related to Pusing Company for 2019 is summarized below. Dia bilang bahwa ada total credit sales nih. Ada total credit sales 4 juta, ada allowance for AFDA itu Januari tanggal 1 2018 200.000, ada account receivables at December 31st 2019 590, ada AFDA written off itu 45.500 gitu. Nah, Pusing Company uses perpetual method in recording its inventory. Below are several transactions taken from Pusing Company record
during 2018. Nah, baca dulu soalnya based on information which method pusing company use in calculating estimated uncollectible account receivable. Nah, ini yang tadi gue jelasin perbedaannya antara direct method sama allowance method gitu. Nah, jadi untuk nge-calculate uncollectible account receivable itu perusahaan itu cuma bisa cuma ada 2 method, yang namanya direct write off sama yang allowance method, tapi PSAK hanya memperbolehkan kita pakai yang allowance method. Nah, kalau ditanya si pusing company ini pakai yang mana, jawabannya itu pakai yang allowance method. Kenapa allowance method? Karena ada nih di information yang dia kasih ada account AFDA. Kalau dia ada account AFDA pasti dia pakai allowance method gitu. Oke, nah terus yang kedua, prepare journal entries for transaction above. Nah, jadi ini kita langsung masuk aja. Januari tanggal 27, sold merchandise on account to Kitty Company amounted $700,000. Term of payment 2/10 N/30, COGS-nya 30.000. Nah, langsung aja nyatet kayak sebelum pakai materi UTS, nyatet penjualan perusahaan dagang. Nah, ini dia bilang on account, berarti si Kitty-nya ini ngutang ke kita, berarti kita nyatetnya itu account receivable sebesar 700.000 terhadap sales revenue 700.000. Nah, dia bilang cost of merchandise sold was 30,000. Ya udah, COGS pada inventory. Berarti marginnya gede banget ya. Oke, lanjut tanggal 14, sell merchandise inventory to Hello Company for 5 million by receiving 6 month 12% notes. Tuh. Nah, ini jadi receivable tuh juga bukan AR doang, tapi ada note receivable juga gitu. Nah, in this case tanggal 14 Februari si Hello Company itu bayarnya bukan on account, dia ngasih kita note payable gitu. Ya kita nyatetnya sebagai note receivable. Udah catat aja note receivable 5 million, sales revenue 5 million, COGS-nya 700.000, COGS pada inventory. Bisa ya. Nah, langsung aja tanggal 29 receive 240.000 partial payment on the 970,000 account of Dora Company. Nah, yaudah nih. Wrote off the remaining balance as uncollectible. Nah, jadi mereka tuh minta kita untuk mencatat transaksi ini. Nah, jadi receive partial payment 240.000 dari 970. Kayak biasa aja, cash pada account receivable. Nah, tapi dia bilang bahwa kan ini dia belum dibayar full ya. Nah, sisanya itu ternyata uncollectible gitu. Wrote off the remaining balance as uncollectible. Dia nganggapnya si pusing ini udah kayak, udahlah nih, nggak mungkin lah bisa ketagih gitu si Dora. Nah, jurnalnya itu... Kenapa diundur, sayang? Ya. Oke. Lanjut. Nah, berarti dia minta wrote off the remaining balance as uncollectible. Kan berarti 970 dikurang 240 itu masih sisa 730 jumlah utang yang belum dibayar sama Dora gitu ke kita. Nah, gimana cara nge-wrote off-nya? Itu ini BDE, bad debt expense pada AFDA sebesar jumlah selisih antara 970 dikurang 240.000. Tuh. Nah, pas di akhir, pas tanggal 8, worth of all account of Kitty Company amounted $700,000. Nah, jadi ini kalian tuh harus mengerti perbedaannya antara jurnal yang ini nih sama jurnal yang ini. Itu. Jadi ini gue bakal kasih note sedikit deh. Kelihatan ya kan gue lagi buka yang lain, lagi buka
spreadsheet. Nah, ini jadi sebenarnya ada perbedaan yang sangat tipis gitu di antara dua kalimatnya. Gue juga, kalau gue pribadi, gue kadang juga bisa aja ke take gitu tentang hal ini. Jadi, karena AFDA itu, if you want to write off a bad debt in using allowance method, itu tuh di AFDA tuh ada 2 level gitu. Nah, 2 level ini tuh depend on your judgment. Jadi, yang pertama itu BDE pada AFDA. Nah, jurnal yang pertama ini itu kita gunain kalau misalkan kita itu apa ya, kayak mengestimasi gitu, kayak udah mikir kayaknya nggak mungkin deh tertagih gitu. Kayaknya susah nih, sulit bakal ketagihnya. Nah, terus baru pas kayak bener-bener nggak bisa ketagih, itu baru kita pakai AFDA pada AR gitu. Jadi ini beneran kita hapusin gitu. Nah, buat kasus yang tadi itu tuh agak gimana gitu, kalimatnya tuh agak rancu gitu sih, word of the remaining balance as uncollectible gitu. Tapi ini juga dari SP. Kalau gue bakal milih yang Mei 29 itu AFDA pada AR. Apa gitu? Soalnya kayak beneran wrote off the remaining balance as uncollectible gitu. Kayak ya udah, berarti kalau gue nganggapnya dari kalimat ini tuh ada strong evidence dan strong conviction, judgment dari manajemen bahwa ya ini udah nggak bisa ditagih lagi gitu. Jadi ini udah bukan jaga-jaga lagi, udah bukan pencadangan, tapi emang ya udah nggak bisa gitu. Sama kasusnya kayak yang tanggal 8 wrote off all account. Nah ini juga kayak gitu. Makanya account-nya tuh AFDA pada AR. Nah, December 10, Pusing Company sold all CV Crab account to SpongeBob Factory Company. Nah, CV Crab account was $600,000 in total. Based on the contract, the commission for SpongeBob was 3%. Nah, jadi Pusing sold all CV Crab account. Jadi ibaratnya si Crab ini beli piutang, piutang kita, iya benar. Jadi kita ngutangin SpongeBob. Nah, terus kita oper utangnya ke Crab, jual utangnya ke Crab. Nah, jumlah total transaksinya tuh 600 ribu. Nah, tapi nggak mungkin dong si SpongeBob ini mau beli utang dari kita kalau dia nggak ada untungnya sedikit gitu. Nah, maka ada service charge expense gitu. Kaliin aja 600.000 kali 3%, dapatlah cash yang kita terima tuh setelah dipotong sama service charge expense. Tuh, 582.000. Nah, assumes that Pusing Company decide to estimate its bad debt expense to be of 6% of credit sales. Nah, what amount of bad debt expense will Pusing record if the beginning balance for AFDA has a credit balance of 6.500? Oke. Nah, jadi gimana caranya? Ini tuh dia pengen kita cari jurnalnya gitu. Si AFDA ini berapa? Dia pengen ending balance AFDA itu. Ini dia pengen ending balance dari AFDA itu sebesar, dia pengen ending balance dari AFDA itu sebesar 4 juta kali 6%, 6% dari semua kredit sales-nya. Berarti 240.000 kan. Nah, jadi sebenarnya nggak langsung dimasukin gini sih. Jadi kan nih, lu punya lu udah tahu nih, lu mau taruh ending balance AFDA-nya berapa?
itu sebesar 240.000. Nih, terus lu tahu bahwa ada beginning balance. Beginning balance. Afda itu, ini gue tulis CR. Karena ini penting. CR sama kreditnya penting. Jadi Afda itu saldo normalnya, gampangnya positifnya Afda itu di kredit gitu. Jadi kalau ada kata-kata has a debit balance, berarti itu sebenarnya Afda lu lagi minus. Nah, ini lu mau ending balance-nya 240.000. Terus lu punya beginning balance 6.500. Gak mungkin dong gue langsung ngejurnal BDE pada Afda 240.000. Gitu. Kalau gue ngejurnalnya 240.000, berarti nanti lebih jadinya. Jadinya ending balance gue 246.500 gitu. Jadi caranya yang benar adalah lu cari dulu increase in Afda-nya. Gimana cara nyarinya? Ya, tinggal cara nyarinya tinggal si ini dikurang sama ending dikurang beginning, udah dapetlah Afda-nya. Nah baru setelah itu baru setelah itu ini nih gitu. Jadi nanti pas dijumlahin akhirnya pas ending balance lu 240.000 gitu. Kita lanjut ke yang D. Nah, yang D ini berkaitan sama aging schedule. Jadi, nih, suppose Pusing Company uses receivable method in estimating the uncollectible account gitu. Nah, Pusing Company has determined that the percentage of uncollectible amount based on aging period as shown below. You are required dia minta kita bikin table aging period and calculate total of estimated uncollectible sama create the adjustment journal as needed. Nah, ini dia ngasih tahu customer due date-nya, balance-nya berapa, sama age class-nya. Age class itu berarti ya kayak bacanya gini. Kalau misalkan belum jatuh tempo, itu kemungkinan jumlah hutang yang tidak tertagihnya itu 1% dari saldo mereka nih. Misalkan contohnya Mark, siapa yang belum pas due ya? Oh ini nih, 31 Desember. Ya kita anggap sekarang itu 31 Desember. 31 Desember, terus berarti yang belum pas due itu Lisa nih. Lisa belum jatuh tempo, masih 10 hari lagi gitu. Nah berarti jumlah yang uncollectible dari Lisa itu 1% kali 450.000 gitu bacanya. Biar lebih gampang contohnya langsung aja ada di sini nih. Ini gue dibikinin si MSPA aging periodnya gitu. Nah jadi kayak tadi nih. Nah abis kalian bikin customer, kalian bikin total ininya, jangan lupa dikategorin dulu kayak yang mana yang udah past due, yang mana yang not past due, yang past due-nya berapa hari gitu. Caranya gampang, cuma ini Lisa belum past due kan tadi 450.000 dikali 1%. Jadi 4.500 nih yang uncollectible-nya. Terus buat Daniel udah mau sebulan past due. Nah, dia 11 juta kan total account-nya sama kita 11 juta kali 4%. Nah, Mark udah 2 bulan pas due 200.000 kita kali 16%, 32.000 uncollectible-nya. Nah, yang terakhir David udah lebih dari berapa bulan tuh? 4 bulan. Dia belum bayar ke kita 50.000, kita kali 80%. Jadilah 40.000 yang uncollectible-nya. Gitu.
Nah, jadi pada akhirnya totalnya kita mau ending balance AFDA kita itu 516.000. Dapatnya dari mana? Dari sum antara ini semua gitu. Nah, sebelum kita bikin adjustment needed, kita harus tahu dulu ini kayak tadi kayak nih kan kayak tadi nih gue ngitung kayak gini gitu. Nah, ini juga ada perhitungannya yang benar. Nah, jadi rumusnya itu ending AFDA itu sama dengan beginning AFDA ditambah adjustment dikurang write off gitu. Nah, kita mau ending balance kita itu 516.500. Nah, beginning balance kita itu ada 200.000. Nah, ada 200.000 nih. Ada 200.000. Ini gue pakai sama. Nah, oke, ini ada 200.000 gitu. Nah, berarti kayak tadi kan, ending balance dikurangin sama beginning balance dulu. Gitu. Nah, tapi ternyata juga ada AFDA yang udah di written off. Gitu. Jadi ada AFDA yang udah dihilangin. Nah, ini kita tambahin balik. Ternyata setelah itu ketemu nih kayak aljabar aja. Dapatlah adjustment-nya itu 362.000. Gitu. Nah, berarti jurnalnya sama aja bad debt expense pada AFDA. Kalau kalian bingung pakai rumus-rumus kayak gini, pakai account aja kayak gini nih. Jadi awalnya ada 200.000 di kredit, terus ada 45.500 di debit. Nah, lu pengen jadiin ini 516.500 gitu. Kira-kira yang di kredit harus berapa yang lu tambahin supaya dia endingnya tuh 516.500 gitu. Oke, buat problem 1 selesai. Ada yang mau nanya dulu sebelum kita lanjut ke problem 2? Sorry Kak, mau nanya. Boleh. Itu Kak yang tadi yang penyesuaian yang coba geser deh Kak. Excellent. Gue gedein, ya. Terus, ya, kenapa? Yang di jurnal-jurnalnya Kak. Jurnal, oh ya nih jurnal. Itu yang ini yang tadi yang ada percentage of. Oh ini bawah. Nah ya, itu kalau misalnya percentage of sale bukannya langsung ya Kak, langsung jadi adjustment gitu. Kenapa gitu tuh? So, kalau yang saya tahu ada dua, kayak satu percentage of sale sama satu lagi percentage of receivable-nya. Iya, Gitu. Terus? Jadi karena dia percentage of sales berarti langsung ke adjustment gitu Kak. Kalau gue kurang nangkap sih. Maksudnya kayak gue kurang nangkap kenapa harus langsung ke sales, langsung kayak directly. Nah, adjustment of AFDA gitu. Kalau gue nangkapnya gini, karena kan logikanya sama ya kayak gini nih. Tadi tuh, percentage of uncollectible. Tapi itu dari dosen bukan ya? Kayak lu tahu itu. Iya Kak. Oh ya udah, kalau kayak gitu benar-benar ikutin dosen aja. Kalau kayak gitu. Ini calculation of percentage of sales AFDA gitu. Bener sih kalau misalkan dari dosen, kalau kata dosen lo kayak gitu ikutin aja dosennya gitu. Karena emang kadang kayak amortisasi aja gitu tuh misalkan ada satu dosen yang bilang kayak harus masuk accumulated amortization, ada satu dosen yang bilang kayak bisa langsung ngurangin dari jumlah si asetnya gitu. Nah itu emang agak beda-beda. Jadi kalau dosen lu kayak gitu ikutin dosennya aja. Oke Kak. Oke. Ada lagi yang mau nanya buat receivables? Kak, aku bingung yang di tabelnya tuh deh Kak. Ya kenapa? Yang apa sih yang receivable yang ada tanggal-tanggalnya itu? Ya, kenapa? Itu bikin tabelnya gimana Kak? Maksudnya kayak bikin tabelnya. Iya. Bikin tabelnya kayak ini format banget sih kayak gini. Maksudnya kayak lu customer nih dulu lu rutin, terus totalnya di sini, terus baru nih not past due lu bikin kayak ada berapa
yang age class-nya gitu. Terus ya tadi lo kelompokin, misalkan ini Lisa kan 10 Januari ya. Terus ini kita mau persiapin buat December 31st. Nah berarti not past due itu berarti dia belum lewat jatuh temponya kan gitu. Kita bikin 31 Desember, dia baru jatuh tempo 10 Januari gitu. Nah makanya yang 450.000 utangnya Lisa itu cuma kita kali yang 1%. Karena not past due itu percentage uncollectible itu cuma 1% gitu. Nah terus ya udah sisanya ngikut aja gitu. Misalkan siapa lagi nih, Daniel itu Desember 10 2018 dia udah jatuh tempo. Nah berarti udah jatuh tempo, udah lewat jatuh tempo 20 hari kan, masuknya ke dalam kategori yang 1 to 30 days past due, itu uncollectible 4%, 11 juta kali 4% gitu, and so on and so forth gitu. Nanti pas di akhir lo jumlahin total uncollectible-nya berapa, nah itu yang bakal jadi AFDA, ending balance AFDA-nya. Cukup menjawab gak? Sarah ya? Iya, menjawab, Kak. Makasih, Kak. Oke. By the way juga tadi buat Putri, thank you ya buat koreksinya. Yang lain juga kalau misalkan kayak kalian mikirnya, lu kayak ada salah di situ, langsung bilang aja, nggak apa-apa. Nanti gue ikutin kata dosennya Putri aja, nanti gue ganti sebelum gue kasih ke kalian lagi. Oke. Kita lanjut ke problem 2, itu PPI. Nah, PPI ini ngomongin soal aset tetap sih sebenarnya. Jadi, aset tetap itu, gue lagi sesi fix asset. Nah, jadi fix asset itu tipenya tuh ada 3 biasanya. Fix asset, maksudnya ya fix asset sih, gue bingung juga nyebutnya apa lagi selain fix asset. Nah, jadi ya aset NCA, non current asset lah gitu. Nah, biasanya itu ada bentuk aset tetap, fix asset yang bentuknya itu kayak tanah, bangunan, mesin, kendaraan, etc. Terus ada natural resource, yaitu sumber daya alam kayak tambang minyak gitu, atau kayak ya pertambangan, terus perminyakan gitu-gitu segala macam, itu masuknya natural resource. Sama yang terakhir itu intangible. Nah, intangible itu aset tak berwujud. Jadi misalkan kayak hak paten, hak kekayaan intelektual, franchise, software, trademark gitu-gitu. Jadi kayak sesuatu yang berharga, aset, tapi kita nggak lihat fisiknya gitu, tapi dia berharga. Nah, the difference itu ada di beban penyusutannya. Jadi kayak setiap punya istilahnya beda-beda lah, tapi intinya sama gitu. Konsepnya sama, bahwa semua aset itu akan berkurang seiring dengan berjalannya waktu nilainya gitu. Kayak lo beli AC hari ini, pasti lama-kelamaan AC-nya makin berkurang dong nilainya. Kayak HP, beli iPhone hari ini 12 juta, terus lo turun harganya pas lu udah 3 tahun ke depan mungkin harganya udah kayak 7-8 juta gitu. Ya konsepnya penyusutan tuh kayak gitu. Nah, kalau fixed asset kita sebutnya depreciation, kalau natural resource kita sebutnya depletion. Nah, beda sama yang kalau intangible itu kita sebutnya amortization. Nah, tapi kalau natural resource itu depletion itu ngaruhnya nggak ke kan gini nih, kalau lu nyatet depreciation itu depre expense, ya kan? Depre expense pada ACC depre gitu. ACC depre. Nah, tapi kalau ngomongin natural resource itu jurnalnya depletion terhadap inventory. Dia malah ngurangin inventory, jadi dia nggak ada account penampungnya gitu loh. Nah, kalau si intangible asset ini tadi gue bilang kan ada kayak kepecah gitu, bisa ke amortization, terus pada accumulated amortization bisa juga langsung malah ngurangin
Jadi amortization, amor expense langsung pada patennya gitu. Langsung pada bendanya gitu. Nah, si land, building sama equipment kalau misalkan bicara fixed asset kan lu harus pada CCDP kan, nggak langsung kayak depre expense pada land gitu. Tapi kalau amor tuh bisa juga valid gitu. Kalau misalkan lu nyatet amor expense langsung pada bendanya, pada asetnya gitu. Nah, terus yang kedua itu ngomongin method of depreciation-nya. Kalau fixed asset itu ada straight line, double declining, sama unit of activity. Kalau natural resource cuma unit of activity. Kalau intangible asset itu straight line doang. Saya tahu gue. Nah, oke, kita langsung lanjut aja ke ke ini nih, ke problem 2. Nah, jadi pasti kalau ngomongin PPI itu challenge pertama yang bakal soal kasih ke kalian itu soal kalian nentuin biaya perolehan gitu. Jadi kayak your capitalized expenditures gitu, kayak biaya-biaya yang sebenarnya bisa jadi nambahin nilai aset lu. Jadi lu beli asetnya doang 5 juta gitu. Nah, terus ada biaya-biaya, nah itu yang memperbolehkan lu untuk nyatet harga nilai dari land lu, nilai dari aset tetap lu ditambah-tambahin sama biaya-biaya itu. Bahasa akunnya itu capitalized expenditures. Jadi itu jadi menambah nilai itu, bukan expense jatuhnya. Nah, ini ada ceritanya. Gue lebih demen baca jurnalnya dulu sih. Nah, baca soalnya dulu biar kayak tahu informasi apa aja yang harus kita pikirin. Oke, pertama dia minta jurnal. Nah, kalau minta jurnal, lu harus ngomongin soal angka. Nah, angka ini itu yang tadi biaya perolehannya gitu. Jadi, yang pertama nih, PT API berencana memperluas usahanya, membangun pabrik di Cianjur, mengakuisisi beberapa aset tetap. Berikut adalah transaksi PT API. Pada 1 Januari 2019, PT Poci mengakuisisi lahan dengan biaya 5 miliar. Harga ini belum termasuk biaya komisi, biaya legal, pajak terkait, biaya penghancuran bangunan lama, penjualan puing bangunan lama. Oke. Nah, jadi ini kita ngomongin soal lahan dulu nih, soal land gitu. Nah, jadi kan tadi gue sempat ngomong soal si capitalized expenditures ini apa. Nah, challenge-nya adalah lu harus nentuin dari biaya-biaya yang bakal ditulis nanti di soal itu biaya-biaya apa aja yang kira-kira boleh nih di-capitalize, boleh termasuk ke dalam capitalized expenditures. Kalau gue mikirnya, itu konsepnya selalu gini, biaya-biaya apa yang kalau lu nggak keluarin, lu nggak bakal bisa pakai tuh aset gitu. Misalkan, kayak ini langsung contoh ya, tanah nih, lu punya tanah, terus pas ada biaya komisi nih gitu. Nah, itu wajib banget itu wajib lu bayarin. Kenapa? Karena itu emang haknya dari si your property agent gitu. Kalau lu nggak bayarin, lu ngelanggar kontrak dulu, lu nggak bisa pakai tanahnya gitu. Ya makanya mau nggak mau harus lu bayarin. Nah, ini berarti masuk ke dalam capitalized expenditures. Nah, dia bakal nambah nilai dari aset lu. Nah, biaya legal. Kayak biaya legal nih kayak biaya bikin sertifikat tanahnya, mungkin bikin akta balik namanya dari pemilik yang sebelumnya gitu-gitu. Nah, ini biaya legal ini perlu kan, karena kalau nggak diurus ya lu nggak bisa memiliki tanah itu gitu, tanahnya jadi bermasalah. Nah, makanya masuk ke capitalized expenditure. Pajak nggak usah diomongin lah ya, pajak wajib bayar. Biaya penghancuran bangunan lama, nah ini juga penting. Kalau nggak dihancurin bangunan lamanya, lo nggak bisa pakai tuh lahan. Nah, ini juga capitalized expenditures, penjualan puing bangunan lama. Kenapa? Karena ya dia untung dong buat lo, berarti dia bakal ngurangin si nilai dari nilai perolehannya gitu. Ini penjualan puing nih salah satunya yang nambah duit lo gitu. Yang sisanya ini semua ngeluarin duit, yang penjualan puing doang yang nambahin duit. Nah, setelah kita hitung-hitung, dapatlah land itu sebesar 5 miliar 400 juta ternyata biaya perolehannya.
langsung aja jurnalnya land pada cash. Terus yang kedua, dia bikin gedung pabrik di Depok, building pada cash. Terus yang ketiga, dia beli 2 mesin dengan harga perolehan masing-masing 1 miliar. Berarti dia beli 2 miliar mesin pada cash. Terus yang terakhir dia beli 3 unit kendaraan masing-masing 200 juta. 3 kali 200, 600 juta vehicle pada cash. Nah, yang kedua, dia minta bikin hitunglah beban depresiasi dan untuk tahun 2019. Nah, oke. Nah, jadi kita tuh punya 4 aset tetap sebenarnya. Land, building, machine, vehicle. Cuma land itu nggak pernah ada depresiasinya gitu. Dia land is not depreciated. Nah, kita hitung beban depresiasi berarti tinggal buat building, machine, sama vehicle. Nah, buat bangunan itu diminta pakai metode depresiasi straight line. Nah, straight line gampang lah ya. Tinggal building, nilai perolehan dikurang sama residual value, dibagi sama useful life-nya. Jadi 4 miliar dikurang 400 juta dibagi 30. Nah, karena pas banget dia belinya 1 Januari dan diminta buat tahun 2019, ya udah berarti cuma 1 tahun nih 120 depreciation per year-nya. Nah, kita ngejurnalnya depreciation expense building 120 juta pada cumulative depreciation building. Nah, yang ketiga itu mesin itu diminta pakai unit of production. Kalau metode unit of production itu rumusnya itu depreciable base per total capacity dikali unit of actual production gitu. Nah, jadi depreciable base itu ini 2 miliar dikurang 2 juta. 2 miliar dikurang sama residual value-nya. Nah, residual value-nya mesin ternyata kebetulan 0. Nah, 2 miliar dibagi 2 miliar dibagi sama total capacity-nya 1 juta unit. Nah, terus kita kaliin sama unit of yang beneran diproduksi pada tahun itu. Nah, produksi aktual per unit mesin adalah 200.000. Nah, kita punya 2 mesin berarti 400.000. Berarti 2 miliar dibagi 1 juta unit. 2 miliar dibagi 1 juta unit itu berarti 2.000. 2.000 dikali sama unit yang kita produksi 200.000. Nah, kita dapat depreciation expense-nya buat mesin itu 400 juta. Ini buat yang one machine. Oke. Nah, yang terakhir itu kendaraan vehicle pakai double declining dia mintanya. Nah, double declining ini rumusnya itu double declining itu rumusnya 1 per useful life dikali 2 dikali 100%. Gitu. Nah, kita pertama harus cari tahu DDM rate-nya. DDM rate ini dapat dari mana? Dari ini. 1 per useful life-nya 5 kan. 5 tahun dikali 2 dikali 100%. Dapatlah kita 40% nih DDM rate-nya. Nah, kalau misalkan double declining itu uniknya dia itu kayak kalau kalian ngerjain bond. Jadi nggak bakal stay nih sama depre per year-nya, selalu bakal berubah. Nah, makanya harus bikinnya tuh kayak gini. Nih, kayak gini. Jadi waktu tahun 2019 itu kita baru beli kendaraannya itu 1 Juli kan. Dari Juli ke Desember itu
Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 6 bulan gitu. Berarti 6 bulan itu 6/12 kan. Nah, 200 juta book value-nya dikali 40%, dikali 1/2, dapatlah 40 juta. Depre expense-nya, accumulated depreciation-nya 40 juta. Nah, nanti ini bakal ngurangin si book value-nya buat tahun depan. Nah, baru ini yang 160 juta dikali 40%, dapat lagi, and so on and so forth, gitu. Nah, depre expense per vehicle itu 40 juta. Berarti kalau buat 3 vehicle, kaliin 3 aja, jadi 120 juta, gitu. Jadi buat 2019 itu depre expense-nya cuma buat vehicle cuma 120 juta. Nah, pada yang nomor 3, dia bilang umur manfaat bangunan direvisi dan diperkirakan total umur bangunan pabrik Cianjur seharusnya 40 tahun. Asumsi nilai residu dan metode penyusutan tetap. Bagaimana perlakuan untuk kebijakan akuntansi ini? Apa jurnal yang perlu dibuat pada 1 Januari? Nah, jadi buat jurnal, kalau misalkan ada perubahan dari asumsi akuntansi perhitungan depresiasi, nah itu tuh nggak berlaku retroaktif gitu. Jadi maksudnya ya udah yang udah terjadi tuh nggak usah dipikir-pikirin lagi gitu, nggak usah dipikirin lagi. Bedanya cuma jadi yang pertama, nggak bakal ada journal entry terkait kali itu, change of assumption, nggak ada entry-nya. Nah, itu tuh nih dibilang prospektif, doesn't change the previous accounting records gitu. Prospektif tuh artinya cuma looking forward aja, ngaruhnya ke masa depan doang, yang udah sebelumnya berlalu nggak usah dipikirin lagi. Nah, tadi dia bilang bahwa masa gunanya 30 tahun, sekarang 40 tahun. Nah, ya udah, sekarang hitungnya itu jadinya pertama kita cari tahu dulu nih carrying amount-nya pas 2020 itu berapa. Nah, terus remaining useful life-nya berarti kan sisa 39 tahun ya, karena udah berlalu setahun. Nah, berarti ya udah tinggal buat nyari depre expense building 2020, tinggal sama aja. 3 carrying amount-nya dikurang sama residual value, tapi dibaginya sama remaining useful life yang baru gitu. Nah, pas tanggal buat nomor 4 ada disposal of asset. Nah, disposal of asset ini berarti bedain antara sale of asset sama disposal of asset. Kalau disposal tuh berarti ya udah lu memberhentikan penggunaannya doang, tapi nggak ada yang namanya lu jual ke pihak lain. Jadi nggak ada keuntungan yang terjadi sama sekali gitu, keuntungan atau kerugian. Nah, yang pertama itu kita harus mengakui dulu depre expense dari 1 Januari ke 1 Juli 2020. Caranya 6/12 dikali 40%, ini kan 160. Mana sini tadi? Ini kan 160, book value-nya pas 2020. Ya udah 160 juta dikali 40% dikali setengah. Itu karena baru terjadi setahun kan, dari Januari sampai Juni gitu. Dapatlah kita depre expense-nya yang terjadi dari 1 Januari sampai 1 Juli 32 juta. Vehicle-nya awal 200, accumulated depre-nya 72 juta, dan dia cuma berhentikan salah satu kan gitu. Nah, berarti carrying amount-nya 128 nih sekarang. Nah, ya udah karena nggak ada keuntungan, nggak ada uang apapun, ya 128-nya ini loss asset on disposal gitu. Jadi tadinya kita masih punya aset yang bernilai 128 juta, tapi kita berhentiin penggunaannya, itu loss on asset disposal. Gitu. Ya misalkan dijual pada harga 100 juta, bakal kayak gini, jurnal cash, ACC depre, sama, tapi bedanya loss on sale, bukan loss on asset disposal. 100.000 gitu 5 tahun, 10% buat
Oke. Udah buat nomor 2, ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang 3 ya berarti. Problem 3 itu CL, current liabilities. During the month of July 2019, Goguen Incorporated has recorded the following transactions. Nah, CL ini tuh pengertiannya utang, liabilities yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah, ini borrowed 150,000 from Matisse on a 6-month 5% 150,000 note. Bla 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 bla. Nah, ini suruh journalize July transaction. Langsung aja tatut yang Juli tanggal 1 cash pada notes payable. Nah, buat yang ketiga, paid sales tax collected in June. Berarti sales tax payable pada cash 9.500. Juli 8 sold 300 units of acrylic to Monet Studio for cash totaling 95.400 including 6% sales tax. Nah, berarti cash yang kita terima 95.400, tapi kita harus pisahin yang mana yang revenue, yang mana yang sales tax gitu. Caranya adalah tinggal ini sih, apa namanya? Kalau gue ngitungnya 95.400 itu kan sama dengan 1,06 kali sales, ya kan? Kalau lo mau tahu sales yang benerannya, berarti cuma tinggal 95.400 lo bagi sama 1,06. Nanti lo dapat salesnya berapa? Nah, selisih antara cash yang lo terima, nanti kan dapat salesnya berapa. Nah, receive dikurang sales itu akan menjadi sales tax payable. Nah, ini udah dapat sales revenue sama sales tax payable-nya. Nah, tanggal 10 perform art restoration service for customer who had made advance payment. Nah, jadi dia udah bayar duluan sebelum kita ngelakuin. Berarti udah ada unearned service revenue. Nah, sekarang kita udah lakuin, berarti kita udah bisa ngelakuin itu sebagai pendapatan. Jadi unearned service revenue pada service revenue. Nah, pada tanggal 15 Juli, acquired 30% of note from Renoir on a 3-month 6% interest. Ya udah sama aja, cash notes payable. Juli 22, perform painting commission for Turner Museum, cash service revenue. Juli 31, sold 150 unit of easel to Degas Art with total of 18,000 not included sales tax of 6%. Nah, ya udah, ini berarti cash. Cashnya itu cashnya terakhir kita pikirin ya. Kita dapat dulu nih sales revenue 18.000. Nah, itu belum termasuk sales 6%. Nah, berarti kita ngitungnya lebih gampang. Tinggal 18.000 dikali 6%, yaitu 1.080 sales tax-nya. Nah, jumlah cash yang kita terima itu sales revenue ditambah sama sales tax payable-nya. Gitu. Nah, journalize the adjusting entries for at July 31st untuk outstanding notes payable. Nah, jadi kita kategorin dulu nih. Kita tuh ada notes payable dari bank mana aja sih? Dari Matisse sama dari Renoir nih. Kedua. Nah, cara ngitungnya itu kita kita lihat Matisse itu dia 6 bulan 5%. Nah, kalian jangan kekecoh sama 6 bulannya. Kalau ditulis 6 bulan 5%, itu 5% itu selalu bunga per annum atau per tahun gitu. Nah, jadi sama aja. Kita 5
dikali 1/12, karena baru 1 bulan kan, dari Juli tanggal 1 ke 31. 5% kali 1/12 kali 150. Berarti ini 625. Buat Renoir, itu kita udah berjalan sebanyak sebulan juga lah hitungnya gitu. Itu 15 hari sih lebih tepatnya, 15 hari. Nah, berarti 6% dikali 1/12 dikali 1/2, karena baru 15 hari, dikali 30. Dapatlah interest expense kita pada interest payable itu 77. Nah, kenapa interest payable? Karena notes itu bakal dibayarin hanya pada saat pelunasan. Pas udah jatuh tempo nih, kayak buat Matis 6 bulan depan lagi, buat Renoir 3 bulan depan lagi. Nah, estimated warranty liability for easel with assumption of warranty costs are equal to 4% of the product. Nah, ya udah nih bilang kan easel is subject to 1 year warranty. Jurnalnya pasti selalu kayak gini, warranty expense pada estimated warranty liability. Tinggal 4% dikali 18.000. Dapat 720. Oke, ada pertanyaan buat current liabilities? Aman ya? Oke, kita lanjut ke corporation. Nah, corporation itu Januari 1, 2020, Basquiat Enterprise had the following shareholder equity accounts. Nah, jadi kalau corporation itu banyak ngomongin soal equity section dari a balance sheet gitu. Jadi ibaratnya kayak how we account for the equity section, tapi bedanya ini bukan proprietorship lagi, tapi ini udah corporation konteksnya gitu. Jadi bakal banyak share capital gitu-gitu. Nah, biasanya tuh pasti minta jurnal sih. Nah, ini kan udah ada tuh terus langsung minta jurnal. Ya udah kita langsung masuk ke jurnalnya aja. Nah, pas tanggal 20 Februari we issue 40,000 shares to acquire land from Pollock Property. Nah, the value udah nggak bisa ditentuin nih. Not readily determinable. The market price for ordinary share was $32 per share. Gitu. Nah, ya udah. Berarti jumlah land, value dari landnya itu ya $32 dikali 40.000 gitu. Dapatlah 1.280. Nah, tapi kan kalian pasti tahu ada namanya share capital, ada share premium. Nah, share capital itu dihitungnya dari jumlah lembar saham yang lu keluarin dikali sama par value. Jadi 40.000 dikali sama 25. Ini kan par value-nya 25. Nah, selisihnya itu bakal jadi namanya share premium. Nah, tanggal 1 Maret, issued to 20,000 share for cash at $40 per share. Nah, ya udah berarti ini dapatnya cash 40 kali 20.000, 800.000. Sebenarnya sama aja, share capital itu 20.000 dikali 25, selisihnya dapat share premium. Nah, tanggal 19 April issued 50,000 shares to renew trademark gitu. Nah, the fair value-nya juga unavailable nih. Nah, market price-nya $27. Ya udah berarti 27 dikali 15.000 dapat 405, itu fair value trademark-nya. Share capital-nya $25 dikali 15.000, selisihnya share premium. Nah, tanggal 12 Mei kita purchase 9,000 shares nih for cash at $18 per share. Nah, ini bakal jadinya namanya treasury stock. Tahu kenapa treasury stock yang ini share? Ya udah. Treasury share, treasury stock sama aja lah. Nah, ini dapat 162.000 dari 9.000 dikali 18. Nah, Juli tanggal 2 sold 4,000 treasury shares for cash at $25 per share. Nah, ini gue hitung deh. Nah, ini jadi gini. Cara treasury shares tuh nah ini $4.000 treasury shares for cash at $25 per share. Nah, berarti cash yang bakal kita dapat itu 4.000 dikali 25 kan. Nah, treasury stock
itu sistemnya FIFO. Jadi lu harus ngeluarin yang lu punya duluan. Gitu. Nah, ini kan kita habis beli juga nih yang at $18 per share. Tapi kita udah punya treasury stock duluan. Yaitu punya 100.000 dulu nih. Nah, 100.000 itu dengan value seharga 2 juta. Nah, berarti harusnya kita bisa nemu dong value per lembar sahamnya berapa? 2 juta dibagi 100.000. Itu dapatlah kita harganya ternyata $20 per share. Gitu. Nah, kita jual pada $25. Sedangkan kita beli pas harganya $20. Nah, berarti kita udah untung tuh $5 gitu. Nah, ini 20 dikali 4.000. Selisihnya namanya share premium. Share premium treasury stock. Oke. Nah, Juli 21 stock split. Oke. Nah, ini yang bikin pusing tuh Coro Corporation udah mulai yang namanya stock split. Nah, jadi stock split itu ibaratnya lu ngedilute sirup gitu. Jadi kayak misalkan lu sirup nih, tapi cuma setengah gelas, tuh manis banget kan? Manis banget. Nah, tapi lu tambahin air gitu. Lu tambahin air, kuantiti sirupnya makin banyak, tapi makin gak manis gitu. Nah, sama halnya kayak stok gitu. Jadi kalau lu memperbanyak jumlah sahamnya, harga saham per lembarnya tuh makin kecil gitu. Nah, dia bilang pas tanggal 21 itu ada yang namanya stock split 5 for 1 gitu. Berarti jumlah saham yang sekarang yang sejumlah saham yang sekarang itu di split di 5 kali lipatin gitu, dibikin 5 kali lipat. Nah, makanya kalau gue bakal nih nih kalau gue bakal ini sih, gue bakal bakal keep track of the number of shares yang gue punya dari awal dan transaksi-transaksi ini nambah atau ngurangin gitu. Nah, jadi before itu kita punya 500.000 kan, punya 500.000 lembar ordinary shares. Nih ada dapat dari mana ini 25 par value 600,000 issued. Nah, oh ini outstanding ya maksudnya, bukan yang udah kita pernah keluarin. Nah, kalian harus juga bisa beda tuh namanya authorized, issued, sama outstanding. Jadi kalau authorized itu yang kita perbolehkan. Nah, ini kayak 1 juta kan kita diperbolehkan mengeluarkan 1 juta lembar saham. Tapi yang udah kita keluarin tuh cuma 600.000 gitu, karena emang perusahaan nggak langsung ngeluarin semuanya. Nah, berarti 600.000 ini disebutnya issued. Nah, tapi ada yang namanya treasury stock kan. Nah, ini kita beli saham balik dari yang udah beredar gitu. Nah, jadi 600.000 tapi kita beli balik 100.000. Nah, berarti yang beredar di masyarakat itu 500.000 kan. Nah, 500.000 itu yang disebut outstanding stock gitu. Nah, ini kita punya 100.000 treasury. Nah, dari transaksi ini itu kita nambah 40.000 shares. Oke. Nah, dari ini kita nambah 20.000. Oke, dari ini kita nambah 15.000. Nah, pas tanggal 12 itu kita nambah
kita beli treasury shares sebanyak 9.000. Kak, mau motong. Iya ya. Mau nanya, kenapa nggak dikali yang pas dia sold kan, dia kan beli yang treasury stock-nya itu loh. Kenapa yang itu nggak dikali sama yang 18, Kak? Yang mana? Yang tanggal, apa ya tuh? Tanggal 2. Kenapa nggak dikali sama yang tanggal 12? Dikali sama 18 per share-nya itu. Ini dikali sama 18 kok. 9.000 dikali 18. Yang purchase. Yang itu, Kak, yang apa? Yang sold lagi maksudnya. Oh, yang sold, yang berarti ini apa ya? Berarti yang Juli tanggal 2 ya? Ya, benar bukan sih maksudnya yang itu? Kenapa nggak dikali 18? Iya, yang itunya yang treasury stock ya. Oke. Jadi, kalau lu mau ngejual treasury stock, itu sistemnya FIFO. Jadi lu nggak bisa ngeluarin saham yang baru lu beli. Harus dikeluarin saham yang udah ada dari dulu, gitu. Nah, ini kan yang $18 per share ini baru banget kan. Kita baru beli bulan Mei gitu. Sedangkan dari awal tahun kita udah punya treasury stock yang harganya 20.000. Jadi kita harus ngeluarin yang harganya 20.000 dulu, baru yang harganya 18. Gitu. Kayak FIFO buat inventory aja, yang keluarin yang lebih dulu masuk gitu. Oke, makasih, Kak. Oke. Nah, pas di sini itu kita nambahin treasury stock itu 9.000. Treasury stock 9.000 nambah. Sold treasury shares 4.000 tuh. Tanggal 4.000. Gitu. Nah, jadi waktu stock split ini kita jumlahin semua sum. Nah, ternyata kita punya kita punya di jumlah saham ordinaries 575.000 lembar sama treasury itu 105.000 lembar. Nah, buat hitungan lebih lanjutnya kita ke sini. Jadi common stock itu boleh lu gabungin kayak gini nih, 500 tambah 75.000 terus lu kali 5 dapat jumlah shares issues after split-nya sama yang par value-nya lu bagi 5 gini langsung segampang ini nggak apa-apa, sah-sah aja gitu. Tapi kalau buat treasury stock agak tricky. Jadi lu nggak bisa ngegabungin saham yang harganya 20 lembar nih, $20 per lembar yang kita punya dari awal tanggal 1 sama saham yang baru lu beli harga yang 18 gitu. Makanya di sini dipisah. Kan yang 100.000 kita punya yang harga $20 itu awalnya 100.000, terus kejual 4.000. Berarti kita punya yang harganya $20 itu 96.000. Nah, tapi kita punya juga yang 18 harganya $18 sebanyak 9.000. Nah, ini kedua ini tuh harus dipisah. Gitu. Baru lu kali 5. Nah, harganya juga bakal lu bagi 5, tapi yang 20 lu bagi 5 hasilnya 4, yang 18 lu bagi 5 hasilnya 3,6. Gitu. Nah, buat nge-remind juga, jangan kekecoh, jangan sampai lupa kalau treasury stock juga kena efek stock split. Treasury stock itu, stock split itu ngaruh ke semua jenis stock yang lu punya. Oke, nah ini cash dividend tanggal. Nah, pentingnya lu ngitung pentingnya lu bener ngitung hasil dari stock split itu bakal ngaruh di dividen. Gitu. Karena untuk ngitung dividen lu butuh jumlah shares yang outstanding. Kalau jumlah shares outstanding itu salah, pasti ngitung dividennya salah.
gitu. Pasti ngitung dividennya salah, nanti pasti masukin ke jurnal return earning salah, pasti pas bikin equity section dari balance sheet pasti salah gitu. Jadi kalau stock split lu salah, ke bawah-bawahnya salah gitu. Jadi perhatiin benar-benar gitu soal si stock split ini. Karena pasti banget ada di soal nanti. Nah, Oktober tanggal 8 declare 0.75 cash dari $0.75 cash dividend per share for ordinary share gitu. Nah, lu tahu kan nih, karena lu udah ngitung berapa jumlah lembar saham yang outstanding. Itu 2875. Kak, maaf motong, mau nanya Kak. Iya, boleh. Kak, kalau misalkan beli treasury, maksudnya yang purchase treasury share itu, dia nggak ngurangin ordinary share ya Kak? Dia bakal ngurangin, tapi nanti itu efeknya kan makanya kenapa di akhir ini less treasury stock gitu. Jadi kayak lu nggak ngitung di awal, lu ngitungnya pas di akhir aja. Makanya ini treasury stock kan ngurangin jumlah equity kan. Halo? Iya Kak, paham Kak. Oke, lanjut ya. Nah, kalau buat dividen itu nih dividen ini itu ada 3 date. Declaration date, record date, sama payment date. Jadi declaration date itu di mana perusahaan nge-declare bahwa dia bakal ngeluarin dividen. Record date ini adalah di mana hari perusahaan mencatat daftar nama pemegang saham yang berhak untuk dapat dividen. Nah, payment date adalah hari di mana saham yang udah di-declare itu dibayarkan gitu. Nah, ini cash dividend. Nah, buat accounting itu yang penting cuma 2, declaration sama payment gitu. Pas record date kita no entry gitu. Nah, pas tanggal 30 ya, tanggal 30 Agustus dia nge-declarekan cash dividend. Cash dividend sebesar 0,75 per lembar. Berarti tinggal 0,75 dikali sama jumlah lembar sahamnya. Di 2875 after split. Nah, baru yang tanggal 12-nya itu dia registered. Nah, ini tuh tanggal 12 itu record date-nya. Gitu. Nah, ini no entry kita tanggal 8 paid dividend itu payment date-nya, dividend payable pada cash, terus tanggal 31 earn net income. Nah, kalau net income summary pada return earnings, untuk juga mencatat efek pembagian dividen, return earnings pada cash dividend. Itu buat yang A. Nah, terus yang B minta prepare shareholder equity section. Nah, ini stakeholders equity. Ini aneh banget. Gara-gara tadi gue nambah kolom. Nah, buat shareholder equity section itu ini template sih. Masukin aja jumlah saham yang angka-angkanya yang udah kalian iniin. Nah, ini 3,4 issued gitu.
Jadi kalau di ini tuh tadi yang nanya soal ngurangin atau enggak itu cara. Nah, jadi iya benar ngurangin, tapi nguranginnya. Jadi daripada lo pusing-pusing ngurangin di jurnal di sini, itu kalau di akuntansi langsung aja dikurangin di akhir efek dari si treasury stock-nya ini gitu. 3,6. Dia ngurangin 3,6. Dia ngurangin nya itu di akhir si treasury stock ini gitu. Jadi nggak perlu di tengah-tengah sini, dikurangin langsung di akhir aja. Karena sama aja kan. Soalnya juga lu nyatet kalau di sini tuh harus nampilin jumlah yang issued gitu. Jadi ini dapat 17 juta tuh dari 3,4 juta dolar 3,4 juta lembar yang udah issued dikali sama par value-nya gitu. Nih buat common stock jangan lupa itu yang issued yang dikali bukan yang outstanding, yang issued 3,4 juta lembar dikali 5 par value-nya. Nah, baru lu masukin yang premium ini. Nah, premium ini tuh dapetnya dari mana? Dari ya semua jumlah dari balance sheet yang udah ada di awal, lo tambahin sama semua share premium yang ada di transaksi-transaksi ini. Tuh. Dapat yang common stock, dapat yang treasury, dapat total share premium, dapatlah total paid in capital. Nah, lu tambahin sama retained earnings. Nah, retained earnings ini bakal ada perubahan dari retained earnings yang awal ada di sini. Retained earnings itu ending balance-nya rumusnya ending retained earnings ditambah ending retained earnings sama dengan beginning retained earnings ditambah net income dikurang dividen gitu. Jadi kalau lihat di sini itu nih itu awalnya 5 juta kan. Awalnya 5 juta itu ditambah sama net income-nya 120.000 dikurang sama cash dividen yang kita keluarin 2.156.250. Nah, treasury stock bakal ngurangin jumlah equity, dapatlah kita total stockholders equity. Gitu. Kelar deh buat corporation. Yang mau nanya? Kamu nanya, Kak? Ya, boleh. Kak, tadi itu yang retained earnings-nya 120 tuh dapat dari mana, Kak? 120. Maksudnya? Tadi yang di jurnalnya. Oh, ditambah 120. Oh, paham. Dapat nambah 120 ini net income. Kan ini rumusnya nih. Ending retained earnings itu sama dengan beginning retained earnings si 5 juta ditambah net income 120 dikurang sama dividen yang kita keluarin. Dividennya nggak harus cash ya. Kalau share dividen dia juga ngurangin retained earnings. Gitu. Jelas sedikit, Tara? Udah jelas, Kak. Makasih, Kak. Oke. Nah, oke, yang terakhir itu, enggak yang terakhir sih. Ini sebelum cash flow ada bonds dulu. Jadi kalau bond itu masuk ke dalam materi non-current liabilities. Nah, jadi bond ini itu kayak surat berharga obligasi yang kita, misalkan perusahaan mau membiayai ekspansinya gitu. Dia nggak punya uang yang cukup, dia ngeluarin si obligasi ini. Kayak, gue ngutang dong 5 juta dolar, gue akan bayar dalam waktu 15 tahun, tapi setiap tahunnya gue bakal ngasih lu bunga sebesar 10% gitu. Nah, di sini si bonds itu dikeluarinnya tanggal 1 Januari dengan prinsipal 5 juta, bunga 10%, tenornya 15 tahun. Nah, interest-nya itu dibayarkan semi-annually, jadi dalam satu tahun itu ada 2 kali, pas Juli tanggal 1 sama Januari tanggal 1. Nah, Octave uses straight line method to count the amortization for the bond discount. Nah, the bond was sold at 98. Nah, jadi 98 ini artinya apa? Artinya si bond itu dijual dengan harga 98% dari face value-nya. Face value-nya itu 5 juta. Gitu. Nah, kalau misalkan
dia dijual di bawah face value-nya, itu berarti bond sell at discount gitu. Nah, tapi kalau misalkan tulisannya the bond were sold at 101, berarti kan 101% di atas 101% dari face value-nya gitu. Itu di atas face value-nya. Kalau bond dijual di atas face value-nya, itu berarti dia sold on premium gitu. Yang pertama itu kita record the issuance of bonds. Jadi account-nya itu cash pada bonds payable. 4.900.000 ini dapat dari 98% dikali sama face value-nya. Nih, 98% dikali nih. Tuh. Nah, dia pakai straight line method untuk amortization. Nah, amortisasi itu kita tuh harus mengamortisasi nih, kayak mengamortisasi selisih dari penjualan dan face value-nya, harga jual sama face value-nya. Nah, ini adalah oke. Nah, ini kita ada diminta sama dia bikin bond amortization schedule for the first 6 interest period gitu. Nah, perhatiin istilah interest period. Interest period itu artinya periode pembayaran interest gitu ke kita. Nah, kan dia bayar interest itu sebulan dalam setahun ada 2 kali gitu. Nah, berarti 6 interest period untuk 3 tahun pertama kita bikin. Nah, ini ini itu diskonnya kan 5 dikurang sama 49 kan, ini ada 100.000. Nah, tapi ininya tuh 30. Kenapa 30? Karena dia 15 years, tapi dia interest payment-nya itu dalam 1 tahun tuh 2 kali. Ya kan? Nah, dapatlah kita ini dibagi ini 3. Gitu. Nah, pas awal itu carrying value-nya 49 nih. Pas tanggal 1, pas baru banget dikeluarin tuh. Nah, interest paid ini dapatnya dari face value dikali sama interest rate. Nah, tapi jangan lupa dibagi 2, karena 2 kali kan. Nih, jadinya ini 4. Ya. Nah, ini dibagi dikali 10% dibagi 2. Nah,
Oh ini nggak kalau functionnya. Tapi ya udah sama logikanya kayak gitu. Selalu bakal sama nih si interest rate ini. Yang bedain itu interest expense. Interest expense juga bakal selalu sama. Gue lupa kalian belum pakai interest efektif. Nah, jadi amortisation-nya kan bakal selalu stay kan. 3 setiap interest period. Nah, karena lo itu dia itu sold at a discount, berarti amortization-nya itu harus nambahin si carrying value-nya supaya pas di akhir itu bondnya sama gitu. Apa namanya? Bondnya sama. Carrying apa pas udah jatuh tempo carrying value-nya sama kayak face value-nya gitu. Nih gue terusin aja ya. Coba nih sampai 15 tahun. Berapa nih berarti? Oh banget. Lama banget. 15 tahun tuh berarti 30 payment interest period. Nah, kalau kalian lihat ini trennya selalu nambah gitu kan. Karena emang tujuannya gitu biar supaya pas di akhir itu di carrying value of bond-nya sama kayak face value-nya gitu. Tapi kita cuma disuruh bikin first 6 interest period. Nah, ini udah jadi kan buat yang B nih. Nah, terus yang E diminta journal entries for interest and amortization in 2020. Nah, 2020 interest and amortization itu terjadi pertama pada tanggal 1 Juli 2020. Nah, jurnalnya itu interest expense, ada bonds payable sama cash gitu. Kenapa bonds payable-nya itu di kredit? Karena kita kan mau si amortization ini tuh melambangkan jumlah bonds payable yang bertambah atau berkurang. Kalau misalkan dia itu sold at a discount, berarti bonds payable itu harus dikredit supaya jumlah saldo bonds payable itu nambah terus nih gitu. Kalau misalkan dia bonds payable-nya itu di debit, berarti dia ngurangin kan. Kan kalau payable saldo normalnya itu di kredit. Kalau lu taruh payable di debit, dia bakal ngurangin jumlah payable-nya kan. Gitu. Nah, itu bakal terjadi kalau misalkan bond-nya itu terjual di pada saat premium gitu. Nah, sebenarnya waktu tanggal 1 Desember juga sama aja. Cuma bedanya di sini nggak cash. Instead of itu payable. Kenapa harus payable? Karena kan pembayaran itu Januari tanggal 1 kan. Bukan tanggal 31 gitu. Nah, on January 1st, 2024, the company decide to redeem the bonds. Nah, artinya redeem the bonds itu ternyata setelah 15 ternyata kan kita pengen ngutangnya tadinya 15 tahun, tapi misalkan kita memutuskan untuk udahlah gue lunasin aja sekarang, atau ternyata kita punya uang buat melunasin hal itu bisa aja gitu. Nah, ini namanya redeem. Nah, redeem the bonds at 105. Nah, berarti perusahaan itu membayar 105% dari face value-nya untuk melunasin si bond-nya gitu. Nah, pertama itu kita harus tahu dulu carrying value pas mau di redeem. Nah, ternyata kita udah bikin nih pas tanggal 1 Januari 2024 carrying value dari bond itu adalah 4.926.667. Nah, ada carrying value-nya. Nah, ternyata carrying value-nya kita segitu. Nah, kita nge-redeem 105 kali 5 juta, yaitu 5.250.000. Rugi dong, kayak carrying value-nya baru segini, tapi nge-redeem-nya jauh lebih tinggi. Nah, itu makanya kita catat di sini ada namanya loss on redemption, gitu. Selisih antara redemption price sama carrying value. Kalau misalkan ini gue tulis deh, CA itu lebih rendah dari redemption price, nah ini tuh bakal result in loss. Cuma kalau CA lebih tinggi dari redemption price, nah ini tuh berarti ada gain
gitu. Kalau gain nanti jurnal ininya di kredit. Oke, yang problem 5 selesai. Ada pertanyaan buat Bon? Aman ya? Kalau Bon tuh sebenarnya template banget kok. Kayak saran gue nanti kalian kalau ngerjain soal Bon, buat bikin amortization schedule-nya bikin di Excel aja biar cepat langsung tarik gitu, ntar kelihatan langsung ketemu gitu carrying value segala macamnya gitu, jangan ditulis, mending kalian bikin Excel-nya dulu baru salin tertulis. Nah yang terakhir ada cash flow. Nah ini yang biasanya raja terakhir sih, ini yang paling bikin paling biasanya orang tuh pada kesusahan di sini, dan ini yang paling banyak habisin waktu gitu. Nah jadi konsepnya dulu. Nah cash flow itu konsepnya kayak ini. Mana sih cash flow? Nih CF konsep. Nah, jadi konsepnya cash flow itu gini. Kalian harus ngubah mindset kalian dari accrual basis ke cash basis. Jadi kalau cash flow itu mikirnya uang masuk, uang keluar gitu. Jadi kalau misalkan ada sebuah transaksi tapi dia itu nggak melibatkan cash, nggak usah kalian pusingin, itu nggak bakal masuk ke dalam cash flow gitu. Karena yang penting ada cash-nya dulu nih. Kayak dalam sebuah transaksi ngelihatnya aja, ada cash keluar, ada cash masuk gitu. Ada di antara kedua hal ini nggak gitu. Kalau nggak ada, nggak usah dipusingin. Nah ini contohnya, misalkan sebelum itu perusahaan itu biasanya ngelakuin satu di antara tiga aktivitas utama yang bisa, semua aktivitas perusahaan itu bisa digolongkan ke dalam 3 kategori: investing, operating, sama financing. Operating itu ya kegiatan menjalankan perusahaan sehari-hari, penjualan, pembelian, gitu-gitu segala macam. Investasi itu perusahaan belanja modal, beli barang modal kayak mobil, terus mesin, bangunan, tanah, gitu-gitu segala macam. Sama yang terakhir itu financing, kegiatan perusahaan untuk memperoleh pembiayaan untuk menjalankan usahanya. Nah, pembiayaan ini bisa 2 bentuk. Biasanya satu antara ngeluarin saham, atau kedua ngeluarin surat utang atau bond gitu. Nah, dari ketiga hal ini tuh ada tipenya, ada yang minus, ada yang plus. Kalau minus berarti uang keluar, kalau plus uang masuk gitu. Nih contohnya, Spider-Man beli 200 saham Marvel pas IPO. Nah, Spider-Man itu melakukan kegiatan investasi karena ya dia beli barang modal gitu. Barang modal itu barang yang kalau lu pakai bisa menghasilkan lu ke depannya manfaat, bisa ngasilin lu duit lagi lah gitu. Saham gitu kan. Ada capital gain-nya, ada dividennya, dia bisa ngasilin uang. Nah, makanya masuk ke dalam kegiatan investing. Cuma kenapa minus? Karena Spider-Man ngeluarin duit gitu. Walaupun dia dapat aset, dia ngeluarin cash. Nah, sedangkan Marvel, dia ngeluarin saham dan plus karena dapat uang, ada uang masuk ke dia gitu. Jadi minus uang keluar plus uang masuk gitu. So on and so forth. Nah, buat cash flow sendiri kita ngerjain itu pasti kita butuh 2 laporan keuangan. Kita butuh balance sheet sama kita butuh income statement. Nah, buat ngerjain cash flow itu ada 2 method. Ada indirect sama ada direct gitu. Mungkin biar lebih jelas konsepnya, kita mulainya dari direct aja dulu gitu. Walaupun cara yang indirect tuh paling cepat sih sebenarnya. Nah, biasanya kalian juga bakal dikasih additional information ini nih. Gitu. Nah, jadi buat yang direct dulu. Nah, direct method ini juga adalah metode yang paling sering dipakai sama perusahaan TBK. Gitu. Pasti perusahaan gede-gede itu pakainya metodenya direct. Gitu. Nah, jadi bikin cash flow statement itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama operating activities, yang kedua investing activities, yang ketiga financing activities. Gitu. Nah, cara buat ngecek apakah kalian itu benar bikin cash flow-nya adalah apakah cash flow kalian di akhir di ini nih
increase in cash kalian sesuai sama yang di sini nih selisihnya gitu. Kita langsung mulai aja. Nah, jadi yang pertama itu cash flow from operating activities. Nah, cash flow from operating activities ini ada 5 bagian. Ada cash receipt from customer, paid to supplier, paid operating expense, interest, sama tax. Nah, jadi pola pikirnya tuh gini. Pas kalian lihat operating activities. Terus kalian ada bagian pertama nih, cash receipt from customer. Kalian tuh otak kalian langsung mikir kayak dari transaksi apa aja kira-kira uang dari customer itu masuk ke gue gitu. Dari mana aja sih kira-kira kalau gue mikirnya 2. Satu sales, satu lagi AR. Kenapa gitu? Jadi gini, ya sales jelas lah ya. Sales ya lu ngelakuin penjualan lu dapat uang gitu. Nah, AR itu account receivable kan. Jadi piutang yang lu punya gitu. Orang ngutang ke lu. Nah, kalau AR lu berkurang, piutang lu berkurang, berarti ada orang yang telah melunasi utangnya ke lu kan, gitu. Sedangkan kalau lu AR-nya naik, piutang lu naik, berarti lu ngutangin orang lagi gitu. Nah, kalau lu ngutangin orang lagi, itu berarti ada duit lu yang keluar. Sedangkan kalau orang bayar utang ke lu, itu lu dapat uang gitu. Nah, jadi kita lihat dulu nih, di sini ada sales kan, sales revenue 99 gitu. Oh, sama by the way, buat sales ini, jangan lupa ini sebenarnya harusnya net sales gitu. Kebetulan aja di soal ini nggak ada retur, nggak ada diskon gitu segala macam. Ini net sales gitu. Langsung dapat nih. Nah, net sales 99.900. Nah, terus lu lihat AR nih account receivable. Nah, AR dari 17 ke 18 itu berkurang 100.000, decrease in AR. Berarti ada orang yang ngelunasin piutangnya kan, ada duit masuk tuh di situ. Berarti 9.900.000 ditambah 100.000 dapatlah 10 juta cash receipt from customer. Nah, terus yang kedua, bagian kedua cash paid to supplier. Jadi lu harus bayar supplier lu kan. Nah, ini lu langsung mikir nih otak lu, kayak kira-kira account-account apa aja yang itu menggambarkan transaksi gue harus ngebayar supplier gue. Satu pasti pertama COGS kan. Ya jelas ini menggambarkan biaya yang lu keluarin buat beli bahan dagangannya. 3.400.000. Nah, terus yang kedua increase in inventory. Nah, kalau inventory lu naik, berarti lo beli barang jualan lagi kan. Nah, itu berarti ada uang yang lo keluarin ke supplier gitu. Nah, makanya ini ada 150 nih. Tahunya lo langsung lihat inventory. Nih, ada kenaikan dari 850 jadi 1 juta. Nah, terus yang terakhir ada increase in account payable. Nah, kenapa minus gitu? Kalau account payable lu naik, berarti utang lu naik. Di saat utang lu naik, berarti lu dapat duit. Ya kan? Lu ngutang sama orang, lu dapat duit gitu. Makanya increase in account payable itu mengurangi jumlah payment lu ke supplier. Gitu. Makanya di sini dia minus. 3.400.000 ditambah 150.000 dikurang 25.000. Dapatlah payment kita ke supplier itu 3.525.000. Nah, terus kita ngeluarin yang ketiga itu pengeluaran selain buat supplier, kita ngeluarin juga buat kegiatan operation kita, operating expense. Nah, di sini kita ada OPEX kan. Ada OPEX 2.700.000. Nah, tapi lu harus ngeluarin depreciation expense. Kenapa? Nih, lu lihat ada depre expense nggak di sini? Coba ya, depre expense, accrued. Depre expense. Nih. Area. Nah, depre expense itu harusnya kalau soalnya baik, lu dikasih tahu di income statement depre expense-nya berapa. Gitu. Cuma soal ini agak emang tricky. Jadi emang dia sengaja nggak ngasih tahu depre expense berapa, jadi lu harus nyari depre expense. Nah, depre expense itu dapetnya dari mana? Dari lu cara ngitungnya dari lihat dari accumulative depreciation. Nih. Dari accumulative depreciation, ACC depre
itu nih ACC depre equipment. Ada net increase sebesar 2.050.000 gitu. Nah, tapi nggak bisa juga kita langsung berasumsi bahwa 2.050.000 itu kenaikannya gitu. Depre expense-nya. 250.000. Nah, karena ternyata di additional information-nya ada penjualan aset tetap. Nah, kalau ada penjualan aset tetap, berarti kan ada accumulated depreciation yang dihapuskan. Gitu. Nih, yang PT Mumet sold equipment with cost of 200.000, carrying amount-nya 50.000, cash-nya 70.000. Berarti kalau yang informasi satu itu gue jabarin ke dalam sebuah jurnal, jadinya gini, ya kan? Cash-nya dapat 70.000, equipment-nya seharga 20.000, ACC depre-nya 150.000. Benar kan? Supaya carrying amount-nya itu 50.000. Nah, berarti ada gain on sale di sini sebesar 20.000. Nah, perhatiin di sini ada ACC depre di debit. Berarti ACC depre ini cut off kan, berkurang. Gitu. Nah, makanya di sini ada write off when sold gitu. Jadi ACC depre awalnya itu bentar. Nah, ini ACC depre. Nah, ini 800.000. Sama aja pasti. Ini 800.000. Ini 1.050.000. Ini soalnya beda kan sih? Oh. Ini kok ada perbedaan sedikit ya di soalnya. Kok beda soalnya? Benar endingnya. Oh, ya. Nggak benar-benar. Ini benar. Oke. Jadi setelah dihitung, dapat kan ini ACC depre-nya gitu. Jadi rumusnya itu si endingnya ending ACC depre itu adalah beginning ACC depre ditambah beginning ACC depre ditambah sama depre expense dikurang sama write off. Itu. Makanya gue bisa dapat 400.000 itu dari sini. Jadi 1.050.000 nih kan endingnya. Itu dikurangin dulu sama beginningnya 800, dikurangin lagi sama write off-nya 150. Dapatlah depreciation expense tahun itu tuh 400.000. Itu. Kayak tadi enggak berubah gitu angkanya. Nah, makanya di sini kenapa OPEX-nya cuma 2,3? Karena si operating expense ini yang tadinya 2,7 dikurangin sama depre expense yang udah kita hitung itu 400.000. Dapatlah 2,3 di sini. Operating expense yang exclude depre. Nah, terus buat operating itu selain yang operating expense yang ada di sini, kita biasanya apa sih? Bayar sewa gitu-gitu kan segala macam. Nah, sewa kan ada yang sewa dibayar di muka tuh,
prepaid expense namanya. Nah, kalau prepaid expense itu kan jatuhnya aset ya. Nah, prepaid expense ini naik jumlahnya gitu. Kayak lo kalau dibayar di muka lo tuh naik monetary value-nya. Nah, itu berarti lo bayar lagi kan gitu. Nah, sedangkan di sini kita lihat increase in prepaid expense, nih prepaid expense dari 20.000 jadi 25.000. Nah, berarti ada increase in prepaid itu 5.000. Nah, terus ada accrued expense nih. Kalau accrued expense itu dia jadi beban yang lu tampung. Nah, bebannya itu berkurang. Berarti bebannya ini lu bayarkan kan. Ini accrued expense tuh sebenarnya a type of payable gitu sih. Nah, jadi dia berkurang berarti lu bayarkan si utangnya ini. Dia nambah lagi sama income from associated entity. Nah, ini nih agak ini sih. Agak-agak tricky gitu. Jadi kenapa income from associated entity itu masuk ke dalam cash paid for operating expense? Jadi konsepnya itu kayak di saat ini lu bakal belajar pas AK1 apa AK2 gitu. Udah mulai belajar soal associated entity di mana kayak si perusahaan PT Mumet ini ternyata punya anak perusahaan gitu. Nah, kalau misalkan kita ternyata punya pengaruh yang cukup besar dalam perusahaan itu, kita itu boleh mengakui bagian dari pendapatan mereka sebagai sebagai pendapatan kita gitu, sebagai keuntungan bagi kita. Nah, tapi itu tuh non cash transaction gitu. Jadi nanti jurnalnya itu sebenarnya gini, investment in misalkan PT Pusing gitu ya. PT Pusing di sininya itu income from PT Pusing. Nah, kalau lu lihat di sini itu nggak ada kan cash-cashnya gitu. Nggak ada cash-cashnya kan di sini tuh. Dia cuma ngakuin proporsi income-nya doang. Jadi income-nya nambah jumlah investment-nya gitu di PT Pusing. Nah, karena dia non-cash transaction, kita harus keluarin dari cash flow kita gitu. Karena kita nggak beneran dapat duit dari mereka gitu. Kita cuma ngakuin doang pendapatan mereka sebagai bagian dari kita. Nah, makanya di sini nambah income in associated entity. Nah, terus ada gain on sale on FA, itu nambah, itu kita keluarin juga gitu. Karena ini kan cash paid for operating expense, kita minusin lagi. Karena kalau lihat di sini, gain on sale. Nah, gain on sale ini cuma akun pelengkap kan, kayak bukan akun real gitu. Sebenarnya lu ada 20.000 di sini, tapi yang lu dapat cash tuh cuma 70.000. Kalau misalkan lu masukin perhitungan gain on sale 20.000 juga, berarti jadinya nanti double accounting karena lu dapat cash 70.000, terus lu nambahin juga gain on sale 20.000. Nah, berarti lu mengakui lu dapat uang tuh 90.000, padahal cuma dapat itu yang benar cuma 70.000 gitu. Bentar sebelum gue lanjut, udah pusing belum? Udah kayak kenapa minus, kenapa plus gitu-gitu. Aman ya berarti. Kalau nggak ada yang ini, kita lanjut dulu. Oke. Nah, udah semua tuh lu jumlahin. Nah, ini berarti jadinya minus 2530. Tuh. Nah, terus ini ada cash paid for interest yang bagian keempat itu cuma lihat dua hal, interest expense sama interest payable. Nah, interest expense lu berapa? 150. Nah, ada interest payable. Ada gak nih interest payable di sini? Ada. Nah, ternyata interest payable lu naik 45.000. Nah, berarti kan tadi tuh payable, lu berarti belum ngeluarin uang kan? Gitu, lu ngutang. Berarti dulu ada dalam tanda kutip ada duit masuk gitu.
150.000 dikurang 45.000 ada 105 nih cash paid for interest. Terus ada cash paid for income taxes, ada income tax expense kan 600.000 dikurangin sama income tax payable. Berarti taxnya belum lu bayar kan kalau tax payable. 600 dikurang 100, 500 cash paid for income taxes. Nah, di akhir jumlahin semua bagian ini, dapatlah net cash provided by operating activities. Nah, lanjut ke investing. Investing itu lo lihatnya dari balance sheet sama additional information gitu. Nah, jadi ini pertama lihat dulu di information. Nah, nih PT Mumet bought equipment worth 1.200.000 in cash. Nah, makanya di sini tulis purchase of equipment. Kan 1.200.000. Nah, PT Mumet sold equipment cost 200.000, carrying amount 50.000 for 70.000 in cash. Berarti ada 770.000 masukan sale of equipment gitu. Nah, di sini ada pembelian aset apa lagi nih, land with fair value 500.000, tapi bayarnya menggunakan note payable. Nah, berarti nggak ada cash yang masuk di situ kan? Kayak transaksinya gini, land ada note payable gitu. Nah, ini nggak ada cash-cashnya kan, jadi nggak usah dipusingin. Tuh nggak masuk. Nah, the increase on investment in associated entity is caused by recognition of associated entity revenue. Nah, ini tadi nih, itu. Ini yang tadi gue jelasin gitu, pengakuan soal pendapatannya anak perusahaan. Terus ada lagi gak nih? Oke, nggak ada. Nah, berarti for investing cuma minus 1.200.000 ditambah 70.000, berarti net cash used for investing activities 1.130.000. Nah, yang terakhir itu financing. Financing itu dapat dari dua hal biasanya. Dari tadi kan gue bilang dari issue of share atau dari debt kan, dari obligasi gitu-gitu. Nah, semua transaksi yang ada di sini juga masuk kan dalam financing gitu, karena dia berhubungan sama saham kan, dividen, treasury shares gitu-gitu. Nah, lihat nih, PT Mumet issued 10,000 common stock at the market price of 150. Berarti ini 1.500.000 nih. Ya kan? Nah, terus cash dividend is declared and paid off in 2018. Ada dividen nggak di sini? Mana dividen? Oh, dividen itu kita cara cari taunya dari perhitungan return earnings. Nih, mana return earnings? Nah, ini dividen nih, cara hitung dividen. Nah, cara rumusnya itu kan return earnings sama dengan beginning return earnings ditambah net income dikurang dividen. Ya udah, tinggal aljabar aja. Return earnings saya di akhir 1.850. Terus kita tahu dia punya net income 3.050. Ini kenapa gini sih? Return earnings dia punya beginning 1.300. Dia punya ending 1.850. Nah, dia punya net income 350. Nah, berarti dividennya dia 2.500.000 gitu. Ini 1.850 lu kurangin 1,3 ditambah net income. Nah, dapatlah dikurang net income, dapatlah dividennya. Makanya sini ada payment of dividend 2.500.000. Nah, terus ada mana lagi nih? Ada sold all of its treasury stock. Dapatlah 900.000 gitu. Nah, yang ini, terus kalau lu masih bingung, lu perhatiin lagi ada common stock nih.
Nah, common stock itu ada kenaikan yang kurang wajar gitu. Kayak harusnya kalau misalkan dia nge-issue, kita nggak tahu par value-nya. Ini kita nggak tahu par value-nya gitu. Nah, tapi gini, lo harus perhatiin juga. Kayak jangan cuma ngandelin additional information. Lo harus perhatiin si decrease sama increase dari si balance sheet-nya gitu. Kalau misalkan kayak increase atau decrease-nya belum tercakup semua dalam additional information ini, lu patut curiga gitu. Ada transaksi lain yang mungkin melibatkan cash gitu. Nah, tapi dia juga nggak jelasin di sini nih. Owners of PT Mumet bonds use their conversion right. Nah, jadi ada namanya convertible bond gitu. Ini kayaknya di AK2 deh. AK2. Buat yang aku nanti bakal belajar. Jadi ada surat berharga bond yang lu bisa ngegunain haknya itu untuk di-convert ke common stock gitu. Jadi mikirnya gini, kayak lu ngutangin seseorang usahanya gitu. Dia katakanlah A ngutang ke B mau pinjam uang untuk usahanya. Nah, terus ternyata si B nggak mau lagi buat dibayar sama si B, mungkin ngelihat usahanya si A itu bonafit banget nih gitu. Bonafit banget dan kayaknya bisa ngambil keuntungan yang lebih kalau dia punyanya saham bukan bond gitu. Jadi dia ngegunain ya bondnya convertible, dia convert bondnya ke shares gitu. Nah, tapi dalam prosesnya itu si conversion of bond ke shares ini itu non-cash transaction, nggak melibatkan cash. Makanya itu nggak masuk ke dalam perhitungan kita dalam financing activities gitu. Pokoknya kalau misalkan kalian kayak nggak mikir ini nggak melibatkan cash, udah nggak usah, dia nggak bakal masuk cash flow gitu. Kalau bingung dia ngelibatin cash atau enggak, kalian jurnal transaction-nya. Kalau ada account cash di situ pasti masuk ke cash flow gitu. Nah, kita jumlahin yang operating sama yang investing sama yang financing, dapatlah increase in cash 2.110. Nah, kita cek benar apa enggak 365 ke 2475 selisihnya benar 2.110. Berarti cash flow kita berhasil balance gitu. Buat yang direct, ada yang bingung nggak? Sebelum kita ke yang indirect bakal lebih lebih advance gitu sih gue ngeliatnya, soalnya plus minusnya tuh langsung di luar kepala gitu, nggak kayak direct. Aman ya berarti buat indirect. Nah, yaudah kita lanjut ke direct. Direct itu bedanya di direct sama indirect, bedanya cuma di mana namanya di operating doang. Nah, ini net income. Itu kita ngurangin yang pertama gain on sale, karena tadi gain on sale itu bukan akun real, dia nggak ngasih kita cashnya udah masuk ke sale of equipment yang di investing. Nah, depre expense kita tambahin ke dalam net income, karena depre expense itu non cash transaction, jadi dia ngurangin net income kita, tapi kita sebenarnya nggak ngeluarin uang gitu, jadi makanya kita harus tambahin balik. Nah, income from association itu kita akui sebagai income, cuma itu nggak beneran nambah cash kita gitu, makanya kita harus keluarin dari net income. Nah, decrease in account receivable berarti ada orang yang bayar utang ke kita, ada uang masuk. Increase in prepaid expense berarti kita nambah sewa dibayar dibuka. Increase in inventory berarti kita beli barang lebih banyak ke supplier. Increase in account payable plus karena kita berarti ngutang dapat uang. Decrease in accrued expense berarti kita bayar utang kita. Increase in interest payable berarti kita dapat uang, kita belum bayar interestnya. Increase in income tax payable itu berarti kita belum bayar taxnya, itu berarti ada uang masuk. Tuh. Dan itu semua kita reconcile ke net income supaya jadi net cash flow. Dapatlah net cash provided by operating activities
3.340. Sisanya investing sama financing sama aja. Gitu. Oke, kelar sih. Udah 6 problem juga. Ini kayak semester lalu. Ya udah 6 problem. Udah semuanya termasuk cash flow. Ada yang mau nanya gak? Kira-kira sampai sini udah selesai. Nih 6 problem buat yang 2020. Nggak ada ya? Berarti aman. Oke deh, kalau kayak gitu gue stop share. Berarti boleh gue balikin aja kali ya ke Ace. Sekali lagi thank you semuanya for udah datang malam ini buat belajar PA bareng gue. Semoga apa yang tadi gue sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau banyak yang kurangnya. Good luck semuanya buat ujiannya. Thank you. Oke, thank you Kak buat materi